Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah yang akan diterima oleh orang yang hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, banyak orang yang pada akhirnya akan terkejut. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka baik-baik saja dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Malah mereka berpikir bahwa mereka sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa pada hari terakhir nanti ada orang yang berkata bahwa bukankah kami sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah, hai pembuat kejahatan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, saudara. Itu berbicara tentang hubungan. Jadi, banyak orang yang tidak sadar bahwa hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Hubungannya tidak mengalami pemulihan dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara sudah mengalami pemulihan dalam hubungan saudara dengan Tuhan? Apa buktinya kita sudah mengalami pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan kita benar dengan Tuhan. Dan apa yang akan diterima atau apa upah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan baik, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama dengan harapan kita memahami apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah mengalami pemulihan atau tidak. Dan kita juga memahami apa yang akan diperoleh atau apa yang akan kita peroleh ketika kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara,
Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan firman Tuhan dan juga penjelasan firman Tuhan, di mana saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori, artinya dijelaskan secara objektif, benar-benar ditafsir berdasarkan firman Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, mari kita naik ke gunung Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorelah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang-orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan
yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan bahwa akan ada waktu pemulihan terjadi. Ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan ketika tiba waktu pemulihan terjadi, dan tentu saja ada alasan sehingga waktu pemulihan itu terjadi, saudara. Di mana pada konteks ini umat-umat Tuhan sedang tertindas di pembuangan. Mereka sedang mengalami kesulitan, situasi yang sulit dalam hidup mereka. Bayangkan ketika mereka sedang mengalami penindasan di pembuangan, saudara. Mereka begitu rindu supaya pemulihan itu terjadi. Dan Tuhan berkata pada waktu itu ada di ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita renungkan di sini ada sesuatu yang aneh. Bukankah umat Israel itu umat Tuhan? Bukankah Allah itu Allahnya orang Israel? Tapi Tuhan berkata pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Artinya apa, saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa akan ada pemulihan kembali dalam hubungan Allah dengan umatnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang akan Tuhan kerjakan ketika pemulihan terjadi, dan apa alasannya sehingga pemulihan itu terjadi. Namun sebelumnya, saudara, saya rindu kita merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berat? Saudara ada masalah, pergumulan hidup, persoalan, penyakit, kebangkrutan, kesulitan ekonomi, atau apapun itu yang saat ini saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Saudara rindu supaya Tuhan pulihkan hidup saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, penyakit saudara, usaha saudara. Saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan Tuhan juga menegaskan bahwa pada waktu itu ada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan mengerjakan pemulihan. Artinya saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, Allah bisa memulihkan, dan ada waktunya Tuhan pasti akan melakukan pemulihan. Bagaimana supaya pemulihan itu terjadi? Dan apa yang akan terjadi jika Tuhan memulihkan? Nah saudara, kapan pemulihan itu terjadi? Apa alasan pemulihan itu terjadi? Lihat, kalau tadi ayat 1 dikatakan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Artinya akan ada pemulihan terjadi pada waktu itu. Lalu ayat 6, sungguh akan datang harinya. Pada waktu itu, lalu nyambung ke ayat 6, akan datang harinya. Hari apa? Hari pemulihan tadi. Dan kapan itu terjadi? Di mana sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Saudara, yang saya rindu kita renungkan dari prinsip-prinsip firman Tuhan, di samping ini merupakan nubuat kembalinya orang Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian kembali, saudara. Tetapi prinsip-prinsip ini yang saya rindu kita renungkan bersama, di mana akan ada waktu pemulihan, dan waktu pemulihan itu akan terjadi ketika ada seruan. Apa isi seruan itu? Mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ketika ada seruan yang mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan, mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ada kerinduan akan Tuhan, ada kehausan akan Tuhan. Kalau kita lihat sejarahnya, mengapa mereka
diserahkan Tuhan ke pembuangan. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri. Ketika mereka sudah berhasil di tanah Kanaan, ketika mereka sudah baik keadaannya, nyaman keadaannya, bahkan hukum Sabat pun mereka tidak mau lakukan lagi. Mereka tidak taati lagi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri tanpa Tuhan. Mereka tidak peduli Tuhan. Mereka tidak haus lagi Tuhan. Dan itulah yang akhirnya mengakibatkan mereka mengalami pembuangan. Dan hubungan yang rusak ini antara Tuhan dan umatnya akan dipulihkan kembali ketika ada seruan kembali, mari kita naik ke Gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Itu ayat 6, saudara. Jadi kapan terjadinya atau apa alasan sehingga pemulihan akan terjadi? Pemulihan akan dilakukan oleh Tuhan jika umatnya rindu dan haus akan Dia. Dalam kehidupan siapakah Tuhan akan mengerjakan pemulihan, saudara? Dalam hidup orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Ketika seseorang mulai nyaman dan lupa akan Tuhan, orang itu sedang terancam. Kenapa? Karena saat itulah tipuan iblis mulai akan menjerat dia. Tapi jika seseorang apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap rindu dan haus akan Tuhan, maka pemulihan demi pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat demi mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pemulihan dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Tetaplah hidup rindu akan Tuhan. Tetaplah hidup haus akan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan, tetap rindukan Tuhan, bukan berkat-Nya. Saudara begitu rindu supaya doa saudara dijawab, rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Saudara begitu rindu supaya saudara disembuhkan, rindukanlah Tuhan lebih daripada kesembuhan. Maka Dia akan mengerjakan segala pemulihan itu, saudara. Karena saat kita merindukan Tuhan, saat kita berkata, mari datang kepada Tuhan di Gunung Sion, mari kita datang menghadap kepada Tuhan, mari kita bersyukur dan bersekutu dengan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Hari ini sehaus dan serindu apa saudara kepada Tuhan? Hari ini sedekat apa saudara kepada Tuhan? Kalau engkau merindukan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, maka rindukanlah selalu Tuhan lebih daripada segalanya. Biarlah malam hari ini, saudara, setiap kita rindu dan haus akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang saya rindu kita jawab dan kita lihat dari teks firman Tuhan ini. Jika alasannya untuk kita mengalami pemulihan adalah kita harus selalu rindu akan Tuhan, pertanyaannya, apa yang akan Tuhan kerjakan ketika Dia memulihkan? Pemulihan seperti apa yang akan Tuhan kerjakan? Kita akan lihat sama-sama. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan jika kita rindu dan haus akan Dia. Yang pertama di ayat 2, perhatikan. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya sendiri. Lihat, saudara, hal pertama yang Tuhan kerjakan, pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan bagi umatnya yang rindu dan haus akan Dia adalah di mana Dia menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka di padang gurun. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang berat, Dia mencurahkan kasih karunia-Nya bagi mereka sehingga mereka terluput.
Sekalipun berat, sekalipun sulit, Tuhan menyatakan melimpahkan kasih karunia-Nya, menyatakan melimpahkan keluputannya bagi orang yang tetap rindu akan Tuhan, sekalipun dia ada di padang gurun. Adakah saat ini hidup saudara berat? Adakah saat ini hidup saudara terasa sulit, saudara? Dengar, tetaplah rindu akan Tuhan, sehingga sekalipun saudara sedang berada di padang gurun, sekalipun saudara sedang sulit dalam menjalani langkah-langkah kehidupan saudara, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di sana, ada kasih karunia Tuhan yang campur tangan di sana. Itu sebabnya mari kita selalu rindukan Tuhan, saudara. Tidak usah takut dengan situasi sulit yang sedang kita alami hari-hari ini. Tidak usah khawatir dengan beratnya perjalanan hidup yang kita alami hari-hari ini. Saudara, saya mengalami keadaan sulit. Sama seperti saudara juga mengalami keadaan sulit. Saya punya banyak tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saya punya staf, saya punya begitu banyak program yang harus dijalankan. Dan semuanya itu membutuhkan biaya, saudara. Ada anak-anak yang sedang dikembangkan, ada anak-anak miskin yang sedang dikembangkan, dan semuanya itu butuh manajemen yang baik untuk mengatur semuanya. Dan kemudian ketika tiba pandemi, ada kesulitan-kesulitan tersendiri menghadapi itu semua, saudara. Tetapi sekali lagi, aku melihat firman Tuhan ini terbukti. Sekalipun aku ada di padang gurun, aku lihat kasih karunia Tuhan berlaku. Aku alami kasih karunia Tuhan berlaku. Aku lihat mujizat Tuhan, kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidupku. Aku menyaksikannya, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah rindukan Tuhan, sekalipun begitu sulit perjalanan hidup saudara hari ini. Sekalipun mungkin keluarga saudara, ekonomi saudara, semuanya mengalami kehancuran. Mungkin saudara sedang sakit, ada masalah, beban, persoalan yang sedang saudara pikul. Jangan menyerah, saudara, jangan menyerah. Karena sekalipun hari ini saudara sedang melangkah di padang gurun, ada kasih karunia Tuhan yang akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Dia tidak tinggalkan saudara sendiri. Dia tidak biarkan saudara berjuang sendiri. Ada kasih karunia-Nya yang akan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup saudara ketika saudara tidak pernah undur, sekalipun saudara sedang ada di padang gurun. Puji Tuhan, saudara tetap rindukan Tuhan dalam situasi padang gurun sekalipun. Di sana ada kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ketiga, saudara, hal kedua yang akan Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya yang selalu merindukan Dia. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, ketika kita rindu akan Tuhan, sadarkah saudara bahwa Tuhan kita, Bapa kita lebih rindu kepada kita? Ketika kita haus akan Dia, tahukah saudara bahwa Dia jauh lebih rindu dan lebih haus kepada kita, saudara? Di mana dikatakan di sini, ditegaskan di sini, saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari jauh Tuhan yang berlari, karena Dia jauh lebih merindukan kita daripada kita merindukan Dia, saudara. Ketika membaca ini, saya teringat dengan anak yang bungsu yang kembali kepada bapaknya, di mana dia meminta harta yang menjadi bagiannya, saudara, di dalam cerita itu. Lalu kemudian dia pergi berfoya-foya ke negeri yang jauh. Lalu akhirnya dia melarat, dia kelaparan, dia mau makan makanan yang merupakan makanan babi saja dia tidak diberi, dia kelaparan, dia begitu melarat. Dan akhirnya dia berkata, di rumah bapakku pembantunya saja berkelimpahan, aku di sini melarat. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan berkata, aku tidak layak dijadikan anak bapa lagi karena aku telah berdosa, jadikanlah aku upahan bapa. Dan ketika dia kembali, saudara, firman Allah mencatat
bahwa Bapa lebih dahulu melihat dia. Bapa melihat dia dari kejauhan, lalu Bapa berlari merangkul dia. Artinya saudara, Bapa jauh lebih merindukan. Bapa selama ini menantikan anak ini, menunggu kapan anakku ini akan datang, kapan anakku ini akan kembali. Saat ini saudara, kalau mungkin ada saudara yang jauh dari Tuhan, ketahuilah bahwa Bapa sedang menantikan engkau, kapan anakku ini akan kembali. Bapa begitu merindukan engkau, dan dia sedang menanti-nantikan kapan engkau akan kembali kepada dia. Dan kalau hari ini muncul kerinduan di hatimu dan kau mau kembali kepada Bapa, ketahuilah dialah yang akan terlebih dahulu lari untuk merangkul hidupmu, karena dia begitu mengasihi engkau. Di mana di ayat 3 tadi dikatakan saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia tidak pandang kehidupan kita saudara. Dia tidak pandang kita layak atau tidak layak. Bagi dia kita layak dan kita berharga. Kita adalah anak-anaknya. Dari jauh dia menampakkan diri dan berkata, aku mau mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya menerima kita apa adanya. Dan kemudian dia juga berkata, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia mau melanjutkan kasih setianya bagi kita saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan hidupmu, hari ini Tuhan menantikan engkau. Dia rindu akan engkau. Kalau engkau rindu akan dia hari ini, dia mau merangkul hidupmu, dia mau pulihkan hidupmu, dia akan berlari untuk merangkul dan memulihkan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara, rindukanlah selalu Tuhan dalam hidup kita, maka dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Hauslah akan Tuhan selalu dalam hidup kita, maka dia akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita saudara. Itu hal kedua yang akan Tuhan kerjakan. Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Dari jauh dia menampakkan diri, dia berlari merangkul anak-anaknya yang rindu datang kepada dia, dan menyatakan kasih sayangnya bagi kita saudara, dan melanjutkan kasih setianya yang kekal itu bagi kita. Dan kemudian yang ketiga saudara, hal ketiga yang akan Tuhan kerjakan ketika dia memulihkan kehidupan kita saat kita merindukan dia. Ayat yang keempat dikatakan, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Lihat saudara, Tuhan berkata, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau akan dibangun. Adakah saat ini hidup saudara hancur berantakan? Adakah saat ini keluargamu hancur berantakan? Adakah saat ini ekonomi dan usahamu hancur berantakan? Rindukah engkau mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan? Kalau engkau rindu, rindukanlah dia lebih daripada merindukan pemulihan itu. Maka hal ketiga yang akan dia kerjakan adalah dia akan bangun kembali reruntuhan yang ada dalam dirimu. Reruntuhan apapun itu bentuknya, Allah akan bangun kembali, Allah akan pulihkan kembali. Adakah ekonomimu yang hancur, usahamu yang hancur oleh karena keadaan ini? Allah berkata bahwa dia akan membangunnya kembali saudara. Dia akan membangunnya kembali. Segala reruntuhannya akan dibangun kembali. Ekonomimu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Usahamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Kesehatanmu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Keluargamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Itulah bentuk pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang merindukan dia saudara. Betapa dahsyat pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saat ini saudara, rindukanlah Tuhan. Karena kalau kita rindu pemulihan terjadi, pemulihan itu akan terjadi
ketika kita rindu Tuhan. Karena sekali lagi di ayat 1 tadi dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Ada pemulihan terjadi, pemulihan hubungan yang terjadi antara Tuhan dan umatnya. Dan itu terjadi, diterangkan di ayat 6, sesungguhnya akan datang harinya. Itu yang dimaksudkan pada waktu itu tadi di ayat 1, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Pemulihan itu akan terjadi ketika umat-umatnya rindu akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita menghadap kepada Tuhan, mari kita rindukan Tuhan. Dan kita juga sudah belajar, saudara, bahwa bentuk pemulihan yang akan Tuhan kerjakan adalah, sekalipun hidup saudara sulit seperti di padang gurun, di sana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Itu ada di ayat yang kedua. Itu bentuk pemulihan pertama yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan bentuk pemulihan kedua yang dikerjakan oleh Tuhan di ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya Tuhan terlebih dahulu akan menyatakan kerinduannya, menyatakan kasih sayangnya. Ketika kita datang dengan kerinduan kepada Dia, Dia menantikan kita, saudara. Dia merindukan setiap kita saat ini. Dan yang ketiga, Dia akan membangun kembali segala reruntuhan, segala kehancuran dalam kehidupan kita, segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Allah akan membangun dan memulihkannya kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Mari terapkan firman Tuhan. Rindukan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan saudara, rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara. Dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan memulihkan. Mungkin saat ini engkau sedang ada di padang gurun. Di sana kasih karunia-Nya berlaku. Dan Tuhan akan menyatakan kerinduannya atas hidupmu, bahkan akan membangun engkau kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Bapa. Di mana saat ini kami sudah belajar bahwa ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan Engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan Engkau. Dan kami sudah belajar Tuhan, bahwa pemulihan yang akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami adalah di mana sekalipun kami menghadapi situasi sulit, sekalipun kami menghadapi masalah, sekalipun ada persoalan, beban berat dalam kehidupan kami, di sana Engkau tetap menyatakan kasih karunia-Mu. Sekalipun kami berada dalam situasi padang gurun, ada kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami pun sudah belajar, ya Tuhan, bahwa sekalipun kami tidak sempurna, apa adanya kami, ketika kami merindukan Engkau dan kembali kepadamu, Engkaulah yang terlebih dahulu berlari, merangkul kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Artinya siapapun kami dan bagaimanapun kami diterima di hadapan-Mu ketika kami rindu akan Engkau, dan Engkau akan memulihkan kami, ya Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu juga bahwa Engkau akan membangun segala reruntuhan, segala masalah, persoalan, beban, apapun itu, penyakit apapun itu, Tuhan akan pulihkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat janji firman-Mu, dan kami akan terapkan firman-Mu, di mana kami akan selalu merindukan Engkau di dalam hidup kami. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah, lawat, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini, mereka selalu merindukan Tuhan, dan pulihkanlah kehidupan mereka, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini
untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini
mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa, Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini.
Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini
Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik, biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa.
Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu.
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang.